menang. Improvisasi solo jazz terpanjang dalam satu tarikan napas. Kalau kau bisa sebut itu jazz. Baiklah, jangan mulai argumen apa itu jazz lagi. Teman-teman, pameran penemu tahunan sebentar lagi. Kurasa akhirnya ini tahunku. Ya, kau bisa, 100%. Aku sangat semangat untukmu. Dia tidak boleh ikut. Apa? Kenapa? Untuk membantunya. Setiap tahun dia masuk pameran dengan penemuan mengerikan. Dapat posisi terakhir dan jadi sangat emosional. Kau ingat? Sepatu headphoneku. Roti hamburger listrikku. Maskara anti lunturku. Mungkin tahun ini akan berbeda. Dia cuma membutuhkan satu ide bagus. Apa pendapat kalian tentang penemuan ini? Baju renang besi. Genius, itu genius. Dialah itu milikmu. Iya, jangan biarkan dia masuk. Tapi dia tidak akan menerimanya dengan baik. Aku tahu. Jadi sebelum kita beritahu, kusarankan perjalanan ke spa, makan malam besar, dan acara komedi. Baik, ayo beritahu Kertas. Hei Kertas, kau punya waktu? Kami mau bicara denganmu tentang pameran penemu. Oh ya, aku sangat bersemangat. Satu hal yang pasti, harapanku begitu tinggi, sampai kalau tidak menang mutlak, aku akan terpukul sampai jiwaku hancur dan aku tidak akan bisa bangkit lagi. Dengar, kau sudah mempertimbangkan, entahlah, tidak ikut pameran tahun ini? Kenapa aku harus begitu? Aku baru menyelesaikan penemuan tahun ini. Itu bahkan lebih baik daripada baju renang besi. Ponsel pantul. Ya, tidak. Kertas, kami menyayangimu, tapi kami tidak mau kau kalah dan sedih lagi. Mungkin saat ini waktunya melepas sepatu penemumu. Tidak bisa. Sudah meledak. Ayolah kawan, kau penemu yang buruk. Kami tahu, kau tahu, bahkan media juga tahu. Ini baru masuk. Kertas payah. Benarkah apa penemu yang buruk melakukan ini? Akan kutunjukkan. Aku masuk pameran tidak peduli kalian bilang apa. Apa yang baru terjadi? Robot itu benar-benar berfungsi? Mungkin Kertas cuma perlu marah untuk jadi penemu yang hebat. Tunggu sebentar, itu masuk akal. Pikirkanlah, kapan Kertas berhasil menciptakan sesuatu? Baju robot untuk menang perang lelucon, alat untuk menghilangkan kentut, mesin untuk menghapus ingatanmu? Aku tidak ingat yang terakhir. Ya, pasti. Gunting, ini bisa jadi kunci Kertas menang pameran penemu. Tepat sekali. Semua kesuksesan itu berasal dari ledakan amarah yang singkat. Bayangkan yang bisa dia ciptakan kalau amarah itu bertahan selama berjam-jam bahkan berhari-hari. Tapi bagaimana kita bisa buat dia kesal selama itu? Ikuti aku, Batu. Waktunya membuat Kertas sangat-sangat kesal. Karena kita teman-temannya. Karena kita teman-temannya. Hei Kertas, kami buat daftar lengkap semua penemuanmu yang berhasil. Apa ini benar? Kertas, lihat. Ini adalah cuplikan super waktu kau tidak sengaja menabrak pintu kasa. Awas, Kertas! Oh! Robek sampai tembus. Oh, ini adalah favoritku. Kau coba mengembalikan pintu ke rel, tapi itu, jatuh dan kau merobeknya lagi. Kertas, lihat boneka ini. Dia bilang semua kalimat terkenalmu. Semua penemuanku meledak. Berapa? 2 ditambah 2? 1 juta? Pintu kasa. Pintu kasa. Menurutmu dia sudah cukup marah belum? Ini dia. Ini akan luar biasa. Teman-teman, aku membuat teleporter yang berfungsi. Apa? Ya, itu baru penemuan pemenang. Dan bisa memindahkanmu 8 cm ke kiri. Kita harus buat dia lebih marah.
Smurf badut, aku tidak akan termakan lelucon itu. Lelucon di hari ulang tahunmu? Itu norak sekali. Ini kadomu. Jangan menipuku, Smurf badut. Aku tidak mau kotak meledak hari ini. Baiklah, kau benar. Ini lelucon. Ini hadiahmu yang sebenarnya. Hah? Smurf badut, kau baik sekali. Dia pasti akan menyesal. Smurfkan ini juga. Dan ini. Dan ini. Dan ini. Baiklah. Dan kalian bacakan untuk bubuk peledaknya. Kenapa tidak pakai ini? Kalau terkunci seperti itu pasti kuat sekali. Sekarang buka. Wow. Bubuk liu naga. Ini dia. Smurf genit. Kalau Papa Smurf tahu kita melakukan ini, kita akan di-Smurf. Jangan khawatir, dia tidak akan tahu. Lagi pula, ada yang harus memberi Smurf badut pelajaran. Dia akan dapat kotak meledak yang paling besar. Sekarang waktunya. Kau kira aku akan percaya pada lelucon lama itu? Tidak ada dendam, Smurf genit. Catatan, semoga ini muat. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak tahan untuk membukanya. Kena kau. Nah, itu baru lucu. Kau kira kau lucu sekali mencuri leluconku? Kalian di sini? Aku tadi mencari-cari. Pensil, tidak ada waktu. Kami menemukan alien bernama Flapbab dan kami harus memberinya jus ajaib Flapbab supaya dia tidak berubah menjadi Flap Babi. Apa? Tapi bukankah kita ingin dia berubah jadi Flap Babi? Batu, kau dengar penyihir itu? Penyihir? Kalian kan cuma pergi selama 2 menit. Pensil, tidak ada waktu. Kita harus pergi dengan sepeda ajaib. Oke, aku mau ikut. Ada kursi tambahan di sepeda. Flapbab butuh kursi itu. Masukkan dia ke keranjang. Flapbab. Maaf, Flapbab agak manja. Tapi kita mendaki gunung ini bersama. Dan aku tidak tahu cara pulang. Tidak ada waktu, Pensil. Tidak ada waktu untuk apapun. Flapbab. Flapbab ingin pergi ke festival lobster. Oh, pasti ada waktu untuk festival lobster. Tenang, Pensil. Kau bisa menemukan jalan pulang. Kau hanya perlu memikirkan rencana. Kita harus gunakan batu menulis pesan SOS. Lalu, kita pelajari area itu dan membuat peta topografi. Lalu, mungkin tidak akan ada yang berhasil dan ini akhir bagi kita. Terlalu cepat, aku akan kembali. Tunggu sebentar, aku sudah merencanakan ini. Aku membuat alat bertahan hidup terbaik. Ada kikir kuku, obeng, pembuka kaleng, pembuka pintu garasi, pengingat untuk tetap terbuka, gantungan kunci, cincin tunangan, ini untuk jaga-jaga, dan alat bertahan hidup lainnya. Ada senter, layang-layang besar, dinamit, satelit, dan kamus serimai ini. Oh! Gawat! Kentang? Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku sampai sini. Ya, itu sloganmu. Pokoknya, aku senang bertemu denganmu. Aku tersesat dan tidak tahu cara pulang. Ikuti saja aku, Pensil. Aku punya rencana. 3 detik kemudian. Mau tahu rahasia? Aku tidak punya rencana. Ini pensil dan kentang, Yang satu pintar. pensil dan kentang. Yang satunya aku. Apa mereka kan selamat, lagu ini di kepala kentang. Da-da-da-da-da. Kentang, fokus. Kita butuh rencana. Mungkin kita gunakan bintang untuk memandu kita. Ronald Jameson selalu mengarah ke utara. Jadi kalau kita tunggu sampai gelap, aku bisa membuat teleskop refraktor dan... Kau terlalu banyak berpikir. Kentang, aku tidak bermaksud merendahkan. Tapi aku bekerja untuk perusahaan teknologi paling bergengsi di dunia. Dan aku menemukanmu tidur di tepi gunung. Lalu? Jadi, berpikir itu penting. Itu memecahkan masalah.
Aku hanya menjalaninya dan semua biasanya berjalan lancar bagiku. Suatu kali, aku di pesawat yang mulai jatuh. Dan pilotnya berkata, bagaimana ini? Ku bilang, mari kita jalani saja. Lalu kami baik-baik saja. Ada sekitar 100 keanehan di cerita itu. Di lain waktu ada wanita berkata, aku akan melahirkan. Dan ku bilang, jalani saja. Lalu dia baik-baik saja. Itu lebih tidak masuk akal daripada cerita pertama. Dan di lain waktu, aku berada di tornado dan banyak orang tertiup angin. Kurasa mereka tidak menjalaninya. Terserah. Kita harus cari cara untuk keluar dari sini. Firasatku cukup bagus soal ini. Kentang! Wow, aku salah besar. Jangan bergerak. Akan ku cari sesuatu untuk menggapaimu. Atau aku bisa lakukan lompatan olimpiade. Apa? Kentang, jangan! Hup! Oh, ini buruk. Kita akan melewatkan festival lobster. Keputusan bagus soal festival lobster, Flapmap. Tapi kita harus segera pergi, tidak ada waktu lagi. Terima kasih sudah datang. Dan ada sesuatu untukmu di belakang. Wow, ini nomornya. Flapmap. Aku suka sekali piknik. Dan aku juga suka muffin. Katakan pendapatmu tentang ini. Ini begonia. Smop sekali. Siapa yang mengundang Smurf gembul? Aku juga suka muffin. Hei pencuri kecil, kembalikan muffin kami. Aku akan menghajarnya. Biar tahu rasa. Tidak, Mekar. Aku punya ide yang lebih baik. Kita kalahkan di permainannya. Hei Lily, kau tidak takut itu akan membuatnya sakit? Tidak, itu sangat aman. Itu hanya kue besar. Nanti dia hanya akan merasa sakit perut kalau dia memakan semuanya. Sempurna, berhasil. Yum, kue besar rasanya enak. Sekarang tidur siang untuk mencerna kue. Smurf liar makan terlalu banyak. Kembali sekarang juga. Kau dan bola kutu, payahmu. Kalian akan tahu akibatnya. Awas! Tunggu ibu, bukan salah aku. Azrael tadi hanya mau menciumnya. Tapi kadal ibu yang menyemburkan api itu menyerangnya lebih dulu. Ibu akan mengubah kalian berdua menjadi jeli kodok. Aku janji akan carikan kadal lain, bahkan lebih jelek, kotor, dan kejam daripada yang ditelan Azrael. Oh, benarkah? Ya, baiklah. Ibu akan menunggu pengganti kiki ibu di gubukmu. Kalau kau gagal, ibu akan mengubahmu menjadi kodok bau. Kau dan kucing kotormu. Iya, ibu. Aku berjanji, ibu. Aku tidak akan kecewakan ibu. Oh, kiki kecilku yang manis. Apa? Putraku menghabiskan hari-harinya memburu Smurf, padahal mereka bisa jatuh dari langit. Oh, yang ini tidak seperti yang lain. Aku menyukainya. Oh, dia ini ternyata hampir seburuk kadalku yang sudah mati. Sudah. Ibu akan merawatmu, setan biru kecil. Oh, aku senang sekali. Smurfier, yuhu! Apa kau makan terlalu banyak dan tidak bisa bersmurf dari pohon? Hihi. Akan aku lihat. Smurfier! Dia tidak di sini. Apa kita bermain petak umpet? Baik, aku akan menghitung. 1 Smurf kecil, 2 Smurf kecil, 3 Smurf kecil. Di mana dia?
21 Smurf kecil, 22 Smurf kecil, 23 Smurf kecil. Lihat, langkah kaki. Maaf, permisi Lily. Aku baru saja membaca buku tentang penyelidikan detektif. Jejak ini terbentuk kurang dari 4 menit. Manusia yang mensmurfnya lebih berat saat pergi daripada saat tiba. 700 gram lebih berat. Itu berat badan smurf liar setelah dia makan kue panggang kita. Gargamel? Bukan, ibunya. Itu sepatu ukuran 7. Gargamel ukurannya 8. Ketemu. Aku tidak sengaja menerima suratmu. Kau membaca majalah Otak Besar? Iya, aku penemu. Banyak hal cerdas terjadi di otak ini. Lompat-lompat, Tidak mungkin, aku juga penemu. Aku bekerja di Cybertech. Cybertech, perusahaan teknologi paling mengesankan di dunia, artinya. Kau sangat pintar. Gadis yang pintar. Aku mencintaimu. Apa? Aku bilang aku juga bekerja di perusahaan teknologi besar. Apa? Tidak mungkin. Kau bekerja di toko loak yang menjual teknologi. Keren! Aku suka melihat perusahaan teknologi lain. Boleh aku berkunjung? Tolak saja. Dia akan tahu kau bohong. Apa yang akan kau lakukan? Mengubah tokomu jadi perusahaan teknologi? Tentu saja. Kau bisa datang 2 tahun dari sekarang? Bagaimana kalau siang ini? Bagaimana kalau hari ini pukul 10? Apa yang kau lakukan? Tenang kertas, ini pasti berhasil. Latih saja perkenalanmu. Hei pensil. Hai pensil. Pensil, aku bohong soal tempat kerjaku untuk membuatmu terkesan. Aku menipu. Tidak, 2 pertama jauh lebih baik. Kau bekerja di tempat bernama Perusahaan Teknologi Terbaik? Dan aku mengelola semuanya. Hei, aku tidak membayarmu untuk bicara dengan wanita. Kau dibayar untuk mengorek kotak besar kabel yang kita simpan di belakang. Itu istilah teknologi. Otakku sangat besar. Bolehkah aku masuk? Tidak boleh. Karena kami sedang mengerjakan alat rahasia yang akan mengatasi kelaparan dunia. Membuat makanan. Makanan tidak terbatas. Jadi, kau bekerja di tempat bernama Perusahaan Teknologi Terbaik. Dan aku tidak bisa masuk karena kau mengerjakan alat rahasia yang membuat makanan. Makanan tak terbatas. Ini rahasia besar, tapi ya. Kertas, sepertinya kau bohong. Maksudku tidak ada bukti untuk mendukung yang kau... Apa itu Presiden Amerika Serikat? Bagus, kau di sini karena ada keadaan darurat. Ras alien ganas mengancam planet ini. Dan aku butuh otak cerdas untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kau mendatangiku? Tentu saja. Orang terpintar bekerja di perusahaan teknologi. Jadi aku mencari di internet perusahaan teknologi terbaik. Dan bisnismu hasil pertama. Yang artinya kau pasti orang terpintar yang pernah ada. Papa namanya cuma di Palu, kan? Nasib dunia ada di tanganmu. Apakah kau orang yang tepat? Tidak. Tentu saja. Pembicaraan damai kita dengan alien gagal. Jadi kami akan menghubungkanmu dengan Komandan Hiponoid. Maaf, Hiponoid? Aku, Komandan Hiponoid. Planet kami kekurangan makanan, jadi kami menuntut sumber daya bumi. Aku sarankan kalian patuh, karena kami spesies paling berbahaya di galaksi. Beri kami semua makanan planetmu, atau kami tidak punya pilihan selain menyerang dan mengambilnya sendiri. Pertama, aku mendengarmu dan aku melihatmu. Jadi... Kertas sedang mengerjakan alat yang bisa menghasilkan makanan tak terbatas. Mungkin dia bisa berikan padamu? Aku bisa, tapi sudah hilang. Aku tidak bisa bilang alasannya. Karena itu sangat rahasia. Tapi kau bisa bangun satu lagi. Tentu saja. Bayi Smurf? Bayi Smurf? Kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Kau pingsan. Aku dapat penglihatan. Aku lihat bayi Smurf, cahaya terang, dia bertepuk tangan. Kurasa dia bilang kalau dia sensei. Bayi Smurf, suara kebijaksanaan? Kurasa tidak. Aku tahu.
tidak masuk akal. Biasanya Sensei sangat tua dan bijaksana. Hah? Seperti yang tadi kulihat. Iya. Dia bilang Sensei. Bayi Sensei, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan level Smurfu? Dia bilang kita harus menghadapi beruang. Menurutku, men-smurf boneka beruang Teddy tidak tampak sulit. Tidak, kurasa dia bilang kita harus menghadapi beruang sungguhan. Benarkan Bayi Sensei? Apa kita bawa pelampung bebeknya, Smurfin? Bayi Sensei? Iya. Smurfin, aku mendengar kabar kalau kau akan mengejar beruang. Ini bagian dari latihan Smurfu, Smurf kekar. Kau tidak boleh melakukan ini, terlalu berbahaya. Nanti kena Smurf. Benarkah? Iya, aku selalu lupa dia bisa lakukan itu. Bayi Sensei, makanan apa yang kami butuhkan untuk perjalanan penemuan hebat kami? Dia ingin kita mengambil permen. Apalagi Bayi Sensei yang hebat, mungkin blueberry yang lezat. Dia bilang permen lagi. Astaga, siapa sangka kalau Sensei sangat suka permen. Smurfin, Smurf kekar memberitahuku tentang rencanamu. Kurasa ini tidak bijaksana. Tapi Papa Smurf, menurut pengajar Smurfu Grandmaster Lee, Bayi Smurf itu suara kebijaksanaan kita. Apa yang dikatakan Bayi Sensei kepadamu mengganti popoknya? Smurfin, dia hanyalah bayi, kau tahu? Ya, dia itu hanya B-A-Y-I Smurf yang kecil. Sejujurnya, aku sama terkejut ya denganmu. Tapi tanda-tandanya sangat jelas. Sekarang ini sudah saatnya kita tingkatkan latihan Smurfu. Dan Bayi Smurf akan memimpin. Bagaimana mungkin kita berpaling dari Sensei kita? Baiklah. Apa? Terima kasih, Papa Smurf. Ayo kita lanjutkan. Laboratoriummu keren sekali, Pensil. Sebagai sesama ilmuwan, kulihat kau punya semuanya. Gelas kimia, tabung, dan theodolite? Ya, theodolite. Tebakan beruntung, jangan lakukan itu lagi. Kertas, lihat proyek baruku. Aku menyebutnya dinding kacamata. Yang ini memakai augmented reality untuk mengubah apapun yang kau lihat jadi sesuatu yang menenangkan. Kenapa orang bisa tenang dengan... Oh, baik. Oh, kau harus sering diaduk, ya kan? Yang ini menunjukkan citra diri idealmu kalau kau bercermin. Ini jelas rusak. Oh, dan ini pembaca pikiran. Mereka memindai apa yang kau pikirkan dan membawanya ke dunia nyata. Ini, pikirkan sesuatu yang kau cintai. Ya, tidak. Aku mengerti. Aku tidak mau dayanya kelebihan tenaga. Quellum. Apa? Apa yang baru ku bilang? Kena kau. Aku cuma bermain permainan mengarang kata-kata sains. Baik, karena ku pikir tenaga Yualeum memakai apa? Hyperboron? Kena. Aku sangat suka bersamamu, Kertas. Aku juga. Hei, mau bersenang-senang dan membuat mesin roket dari awal? Aku suka membuatnya seperti itu. Putar! Dia akan tahu kau penipu. Cari aktivitas lain. Tapi mungkin kita bisa nonton film. Kau tahu supaya kita bisa istirahat dari sebuah kerja otak berat yang kita lakukan. Kedengarannya menyenangkan. Tapi bisa kita nonton di rumahmu? Aku menghidupkan TV-ku minggu lalu dan dia merasa agak paranoid. Semua orang menontonku. Semua orang menontonku. Oh iya, datang saja. Itu tidak masalah. Tidak. Pensil datang. Singkirkan apapun yang membuat kita terlihat konyol. Aku mengincar 50. Tidak ada Tarzan target. Ayolah Kertas, kau suka permainan ini? Tidak untuk hari ini. Kita harus keluarkan semua hal konyol dari apartemen. Jadi tidak ada kostum sumo, tidak ada pedang raksasa, dan gunting, kau mungkin harus pergi. Apa kabar, Smurf Petani?
Yeay, aku pergi dari sini. Matahari pasti sudah mempengaruhinya lagi. La 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 la. Terdengar indah Smurf musik. Wow, terima kasih. Lari Smurfin, lari ke bukit. Kenapa? Hah? Smurfin! Lepaskan dia, dasar monster. Serang! Sakit. Mulut besar, kau janji untuk tidak memakanku. Tidak. Rambut halus. Kau tidak menggosok gigimu ya? Sekarang turunkan aku. Oke. Kenapa kau mengikutiku? Itu tidak baik. Kau ogre nakal. Apa yang mulut besar Smurf di sini? Kita harus menyelamatkan Smurfin dari... Tampaknya memberi buket untuk Smurfin. Bunga. Sebaiknya dia berpikir 2 kali untuk itu. Serang! Dia tidak belajar dari pengalaman, benar? Mulut besar, tidak boleh lakukan itu pada temanku. Tidak bisa tinggal di sini. Pergi, cepat. Tidak. Mulut besar tetap di sini dengan rambut indah. Oke, ayo. Kutunjukkan jalan keluarnya. Kau akan baik-baik saja, Smurf kekar. Kalian bertiga, ikuti mereka. Kau bisa mengandalkan kami, Papa Smurf. Senang jalan-jalan dengan rambut indah. Terima kasih. Tapi kau tahu, jalan-jalan sendiri juga bisa menyenangkan. Kita sampai. Kita berpisah di sini, mulut besar. Jangan ikuti aku lagi. Ups. Maaf. Pergi, pulanglah. Aku pulang denganmu. Mulut besar suka Smurfin. Hah? Oh, lihat, unicorn ungu. Di mana? Aku tidak lihat. Kau pikir bisa sembunyi dariku? Kau salah, karena aku akan mencarimu. Siap atau tidak, aku datang. Batu, kau di belakang lampu. Kau payah dalam permainan ini. Oh. Dan sekarang untuk kertas. Apa kau di kamar mandi? Kau di bawah sofa? Tidak. Aku tahu kau di mana. Dan aku punya pesan untukmu. Apa yang kau... Gunting mengalahkan kertas. Oh, sangat dewasa. Itu sangat menyenangkan. Bisa kita main lagi? Kali ini aku akan sembunyi di balik poster Dino Swords. Batu, jangan beritahu persembunyianmu itu. Kau bilang Dino Swords? Iya, itu dinosaurus, bukan Dino Sword. Lalu bagaimana mereka punah dari semua adu pedang? Omong-omong, tidak ada gunanya main lagi karena aku jelas pemain petak umpet terbaik. Apa katamu? Kau mendengarku? Bahkan, aku lebih baik darimu dalam segala hal. Oh, itu definisi dari salah. Aku menciptakan mesin waktu. Benarkah? Hei pensil, boleh aku pinjam mesin waktumu? Aku tidak pintar. Aku tidak bilang bagian terakhir itu. Ya, terserah. Kau meminjamnya. Kau gunakan 800 kali untuk menemukan kalimat sempurna untuk mengesankan pensil dan dapat yang paling buruk. Salam. Akan kubuktikan kalau aku pemain petak umpet yang lebih baik. Aku menantangmu untuk pertandingan ulang. Dan Batu, dia juga bisa main. Ya, aku akan sembunyi. Matikan beritahu kami. 7 detik kemudian. 3, 2, 1. Siap atau tidak? Aku datang. Aneh. Aha! Kena kau. Saatnya kurcaci lemari bangkit. Akan kurus itu nanti. Aku tahu di mana dia. Entah apa yang kuharapkan terjadi. Kesulitan menemukanku? Mungkin karena aku keluar negeri. Dalam 10 detik yang aku hitung. Di mana aku kertas? Di Spanyol? Thailand? Tepat di belakangmu? Kau melihat? Tidak. Kau tidak akan menemukanku. Tidak kali ini.
Selain itu, periksa punggungmu. Aku cetak dulu sisi. Oh ya ampun. Batu, aku butuh bantuanmu untuk menemukan gunting. Kau harus menemukanku dulu. Maksudku, kau memakai kamuflase itu di dinding biru? Baik, akan kulakukan. Tapi cuma kalau aku bisa terus bermain. Tentu, silakan. Aku tidak pandai dalam permainan ini. Kau bisa lari, Gunting. Tapi aku akan menemukanmu. Aku akan membangun jaringan satelit tercanggih yang pernah dilihat oleh dunia. Baiklah, sekarang obeng di sebelah sini. Tidak. Bukan. Tidak. Haha! Kenapa aku pakai tali? Setidaknya aku masih bisa buat krim brulee. Aku membencimu! Aku akan menghabisimu! Sempurna, terima kasih banyak. Duduk tegak, Smurf badut. Jadi, aku akan mengajari peraturan lalu lintas. Kami tahu. Kembalikan smurfboard kami. Peringatan pertama, jaga sikap kalian. Atau aku akan memberitahu Papa Smurf. Kita mulai dengan rambu lalu lintas. Yang ini artinya bahaya. Yang ini satu arah. Yang ini berhenti. Batas kecepatan. Siput menyeberang. Bosan. Bayi menyeberang. Azrael menyeberang. Gargamel menyeberang. Peringatan kedua. Berikutnya aku akan memberitahu Papa Smurf. Sekarang ayo lanjut dengan latihan lain. Smurf badut, jika kau bertemu Gargamel dan Azrael di persimpangan jalan, apa kau akan A. melambat atau B. mengebut? Itu mudah, aku akan mengebut dengan Smurf penuh. Lagi pula bukan gaya aku berkendara pelan. Benar, jawaban yang bagus. Smurf genit, hal apa yang harus selalu kau perhatikan? Tentu saja kacaku. Kaca spion, jawaban yang bagus. Telah selesai. Hadiah. Oh, terima kasih. Jadi, semuanya baik-baik saja. Ah iya, Papa Smurf. Kami baru mau berlatih. Yeehaw! Ayo. Baik, kalian bisa ambil Smurfboard kalian kembali. Peraturan pertama berkendara, jangan berkendara. Apa? Jangan berkendara sampai kau yakin kendaraanmu aman. Kau sudah periksa remnya? Kami tidak punya rem. Apa? Bagaimana dengan banmu? Oh ya, kami punya ban. Baiklah, bersiap. Bentar. Ada apa lagi? Kalian butuh perlengkapan keselamatan. Sempurna. Benar? Kau pasti bercanda. Oh, ini sama sekali tidak cocok untukku. Berhenti mengeluh dan pergi. Kalian melaju terlalu cepat. Dia mulai membuatku Smurf. Dengar, kalau sedang Smurf keliling desa, sangat penting untuk tetap waspada, bukan? Buka mata dan tetap waspada. Berhenti. Lampu merah. Ya, kita harus menunggu sampai lampunya hijau. Oh? Kita bisa bantu Smurf tua ini menyeberang. Cepat, sebelum lampunya hijau. Apa yang kalian Smurf? Lampunya sudah hijau. Tapi sebelum kalian jalan, supaya tidak ada bahaya, aku selalu melihat ke kanan dan ke kiri. Lalu aku jalan. Tentu saja pemadam kebakaran memiliki hak jalan. Mempertahankan kecepatan yang wajar adalah kunci keselamatan, mengerti? Aku tidak pernah melaju lebih dari 2 Smurf per jam di desa. Di hutan, aku bisa melaju lebih kencang dan bersenang-senang dengan 3 Smurf per jam. Itu sangat membosankan. Kurasa keriputku bersmurf. Bahkan bayi Smurf lebih cepat dari kita. Jika kalian melaju lebih pelan, kalian akan Smurf mundur. Haha, sangat lucu. Aku sudah muak. Ayo kita Smurf dari sini. Saat kalian perlu belok, kalian harus... Sampai nanti, sudah menyebalkan. Tidak, kalian tidak bisa melakukan itu. Kembali. Tidak ada yang boleh memerintah kami. Tunggu sampai kutangkap kalian. Tidak ada yang men-Smurf aturan dalam pengawasanku. Ini, badut, berhenti sekarang juga.
Kau juga mau blueberry? Apa kau sudah gila, Smurf liar? Blueberry itu tidak bagus untuk siputku. Itu membuat susu mereka asam. Ayolah, ayo. Ayo, makanlah rumput hutan yang bagus. Kalau siput suka blueberry, kenapa kau tidak memberi blueberry? Bagaimana kalau kau urus saja urusanmu sendiri? Dasar kau Smurf pemalas. Tidak, namaku Smurf liar. Aku makan yang aku suka dan tidur saat aku mau. Aku bahagia dan bebas. Siput juga harus bebas. Oh, oke. Kami suka bangun pagi dan juga bekerja keras. Benar kan yang kukatakan siput cantikku? Apaan ini? Kemarilah dan kerjakan tugas kalian. Astaga, pemberontakan? Oh tidak, enak saja. Mungkin mereka mau berlibur? Baiklah, tetaplah bersamanya kalau kalian mau. Tapi kalian akan menyesal. Astaga, semua ini jadi kacau. Kalian bebas sekarang. Lakukan sesuka kalian. Aku mau tidur lagi. Aku bilang kalian bebas. Baiklah, baiklah. Aku main dengan kalian. Hei Smurf petani, mana susu segarku? Aku butuh itu untuk kueku. Tidak ada susu, Smurf Koki. Para siput sedang mogok. Apa? Lalu bagaimana aku bisa buat kue Smurf? Ini bencana. Ya, kau harus ganti resepmu itu karena tidak ada susu lagi. Tidak ada susu? Tidak ada susu lagi. Susunya habis. Tidak ada susu lagi. Tidak ada susu lagi. Kita kehabisan susu. Habis. Oh, astaga. Tapi aku butuh susu untuk masker wajahku. Aku tidak suka saat tidak ada susu lagi. Jadi siputku lebih baik bersama Smurf liar ya? Smurf petani, ini Smurf petaka. Kemana para siputnya? Aku butuh protein. Kau harus lakukan sesuatu. Kau benar sekali. Aku akan jemput dan bawa mereka kembali dengan paksa kalau memang perlu. Panjat, panjat, panjat. Pelan-pelan kawan. Itu tidak terlalu buruk. Itu lumayan manis. Kau bisa menyingkirkan makhluk ini. Kau cuma perlu membalikan polaritas kacamatanya. Bagaimana caranya? Pertama, gunakan batang magnet dan kumparan esotropik untuk menghasilkan medan magnet dengan induksi. Lalu, aku juga mau kau melakukan kalkulus metrik cepat. Kenapa kau tidak jatuh cinta pada guru olahraga? Kurasa aku mungkin terlalu stres untuk berhitung di benakku. Tidak apa-apa, aku selalu bawa kalkulator. Kau bahkan tidak tahu cara menggunakan kalkulator. Buang kacamatanya. Ada bola baseball di sebelahmu. Kau bisa serang makhluk itu dengan melempar salah satu bola cepat 240 km per jam terkenalmu. Apa? Kertas, kau punya masalah. Tunggu, aku akan memikirkan tombak untuk mengalahkannya. Aku memikirkan monster itu lagi. Untung kita selamat dari yang itu. Dur! Kandung kemih, kau juga ikutan? Aku hampir saja mengompol. Hei, jangan merasa bersalah. Sulit berpikir jernih saat kau takut. Iya. Iya. Ya, aku akan pulang. Kurasa bagus aku bisa bertemu Lincoln. Tunggu. Sebenarnya kau benar. Aku takut sekali.
Tapi bukan cuma makhluk itu saja. Aku sudah bohong kepadamu soal banyak hal. Pekerjaanku, menyelamatkan bumi dari hiponoid, kemampuan perang leluconku, kecintaanku pada film horor. Aku juga bukan juara nelayan es. Dan aku bukan Presiden Amerika Serikat pada malam hari. Ayolah, astaga. Tapi kebohongan terbesarku, aku bukan jenius. Aku cuma pria sok pintar yang suka melakukan hal yang konyol. Maafkan aku tidak memberitahumu siapa aku sebenarnya karena aku takut kau tidak mau bergaul denganku. Kertas, aku tahu kau berbohong. Apa? Caranya? Aku sangat pintar. Ingat, selain itu kebohonganmu sangat jelas. Tunggu, jadi kau tahu dia berbohong dan kau masih membiarkannya berjuang memperbaiki kacamatanya meski makhluk itu mungkin memakan kita semua? Ya, aku bisa memperbaikinya. Lagi pula, aku suka melihat kertas gelisah. Wah, aku menyukainya lebih dari dugaanku. Kertas, bohong padaku itu tidak baik. Dan itu tidak perlu. Aku menyukaimu, kau lucu dan aku sangat senang bersamamu. Tapi kalau kita akan terus berteman, kau harus mulai lebih jujur kepadaku. Kita masih bisa berteman? Aku rasa begitu. Asal kau tahu, aku juga suka melakukan hal konyol. Aku mengincar 100! Ya! Oh ya! Astaga, tepat sasaran! Ayo, bagus, Pe! Aku suka mereka. Hei, baikku datang! Lihatlah! Dia bilang dia terkena rabies? Bukan, dia punya bayi. Salam pada Junior. Apakah itu anaknya? Bayi macam apa itu? Itu mirip telur. Hei, selamat ya Smurf naif. Sekarang berusahalah menjaganya. Yap. Baikku. Junior! Kembali! Kembali! Adakah yang lebih menghangatkan hati daripada ayah yang bermain dengan putranya? Junior, kau tidak apa? Smurf naif, jangan biarkan telurmu bersmurf keliling begitu. Dia tidak bisa lihat, karena dia tidak punya mata. Junior, jangan dengarkan. Mwah. Dia juga tidak punya telinga. Hah? Kini kau bisa lihat, kau bisa mensmurf dan bermain, dan kau tidak akan menabrak. Ayah datang. Sekarang, untuk membuat hari libur kertas, hari libur apakah yang harus aku hapus? Ini dia, Hari Kue Raspberry Nasional. Tidak ada yang akan merindukan itu. Tragedi melanda saat Hari Kue Raspberry Nasional. Mungkin hari raya terpenting dihapus dari kalender. Dan maskotnya, kue raspberry, tidak muncul untuk memberikan kue kepada dunia. Seperti yang semua orang tahu, kue raspberry adalah fondasi masyarakat. Itu bahan utama dalam pupuk. Berfungsi sebagai bahan bakar roket. Dan itu satu-satunya hal yang dikenal untuk menyelesaikan konflik politik. Semuanya tenang. Semua akan baik-baik saja. Kita bisa menengahi perdamaian dengan kompromi dan diplomasi. Bukan begitu cara kerja politik. Kami kue. Komite Liburan Nasional meyakini penghapusan itu adalah kesalahan komputer. Mereka mengembalikan hari libur dan mencoba menghubungi kue raspberry, tapi dia masih belum ditemukan. Kami akan terus siaran selama mungkin, tapi kue raspberry penting dalam memancarkan sinyal TV. Mungkin itu berarti... Yang benar saja, dunia digerakkan oleh kue raspberry dan itu penting untuk minyak rem. Mobilku! Dan menyembuhkan patah tulang. Ini tidak berhasil. Apa yang kau harapkan? Aku cuma punya boysenberry. Aku harus mendapatkan kembali kue raspberry. Tapi bagaimana caranya?
jalan lain. Hariku sedang buruk. Tidak. Rahang leluhur Papa Smurf ini belum sempurna, paham? Smurf kacamata, berapa kanvas yang akan kita sia-siakan? Smurf pelukis semuanya harus sempurna untuk besok. Jangan sampai Papa Smurf dan leluhurnya marah. Oh, maksudmu Papa? Tidak, jangan sebut namanya keras-keras. Kalau kau melakukannya, dia akan muncul setiap malam untuk menghantuimu. Ayolah, Smurf kacamata, itu hanya dongeng. Kalau kau tidak percaya padaku, kau akan menyesal. Potretnya harus sempurna. Biar ku bantu. Kau bisa pakai sketsaku sebagai dasar lukisanmu. Papa Smurf akan sangat senang. Kau bisa berterima kasih nanti, ya? Jangan lupa bersihkan kanvas-kanvas ini. Kacau sekali. Hai Smurf Koki, aku rasa kenari bukan pilihan terbaik, ya kan? Apa yang kau lakukan di dapurku, Smurf kacamata? Aku mencicipi hidangan untuk pertunjukan sihir besok. Papa Smurf, seperti leluhurnya, lebih suka buah beri. Leluhurnya? Oh, maksudmu Papa Shh, jangan sebut namanya. Kau sudah kehilangan Smurfmu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Akan ku beritahu apa yang akan terjadi, Smurf kacamata? Aku akan tendang Smurfmu kalau kau tidak keluar dari dapurku. Aha, souffle. Bagus, Papa Smurf pasti suka. Karena aku tahu semua yang dia suka, bukan? Ini sangat mengecewakan. Kita butuh souffle baru untuk besok pagi. Percayalah, ini yang terbaik. Berterima kasihlah nanti. Kalau kau mau saranku, buat yang lebih besar. Baiklah kertas, kau di jalur pendaratan. Ingat, 2 kaki sekaligus. Dimengerti, pensil. 2 kaki sekaligus. Kertas, aku lihat kau meleset 1 derajat. Dimengerti, menyesuaikan 1 derajat. Kertas, kau melenceng ke kiri. Aku ingin kau belok kanan 220. Pensil, aku tidak tahu apa artinya 220. Kertas, kau benar-benar di luar jangkauan. Batalkan misi. Negatif, aku lihat celananya dan aku rasa aku bisa. Kau terlalu cepat. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Aduh. Jangan khawatir, aku masih punya sedikit waktu sebelum bermain melawan gunting. Dan aku cepat belajar. Baik, cukup bercandanya. Ayo mulai permainannya. Sebentar. Hai, hari ini aku akan ajari kalian cara bermain bowling. Angkat bolanya, lempar ke arah pin, dan cobalah menjatuhkan sebanyak mungkin. Oh. Bisa. Kembali kalian pelanggar hukum. Tangkap kalau kau bisa. Sukumu tidak bisa mengejar. Ayo jahili dia. Ayo Smurf kami. Kalian tidak bisa lolos dariku. Tentu saja bisa. Itu mudah. Wow. Kalian tidak akan men-Smurf izin kalian. Wow, itu cukup bagus. Oh, tidak bagus. Aduh. Menepi, itu perintah. Oke, tapi ambil ini dulu. Haha, hentikan kendaraan kalian. Aku tidak lihat rambu berhenti. Waktunya jalan pintas. Kalian ancaman. Menepi. Kalian dasar nakal. Menepi, itu perintah. Brady, kau
melebihi batas kecepatan. Kau akan kehilangan SIMmu. Biarkan Smurf dewasa yang berkendara. Cukup bercandanya. Kalian pikir kalian keren? Kalian pikir kalian penguasa jalanan? Akan kutunjukkan siapa yang keren. Akan kutunjukkan penguasa sebenarnya. Hah. Coba lakukan ini. Wah! Kurasa dia terbawa suasana. Dia benar-benar kehilangan Smurfnya. Tidak bisa mengalahkan itu ya. Bagaimana dengan ini? Dan ini. Kau tidak bisa men-Smurf ini, bukan? Akui. Aku yang terbaik. Terbaik! Smurf kacamata, awas! Kau menuju ke arah ngarai. Kau pikir aku akan tertipu lelucon kuno itu? Tidak, tapi kau akan jatuh. Phew, syukurlah kau aman. Kau membuat kami khawatir. Bagaimana cara Mas Smurfnya dari sana? Pegang pegangan kakiku. Smurf tanganmu. Aha! Apa ini? Surat tilang. Apa? Kalian berdua terbukti ceroboh dan tidak bisa dipercaya. Kalian berbahaya bagi para Smurf dan hewan hutan dimanapun. Kalian melanggar Smurf taat peraturan, benar, termasuk bagian 2-3 paragraf 5.5 ayat 7-10. Phew. Saat aku selesai menulis laporanku, kalian akan beruntung Papa Smurf mengizinkan kalian keluar dari rumah. Kalian tidak. Bagaimana kalau kita latihan berputar lagi? Kalian tidak bisa pergi ke teater Setuju. malam, dan Sampai aku nanti, bisa Branny. menjamin kalian tidak Ya, mendapat kau bisa terus sar-sar membuat panggilan juga. laporannya. Tunggu, kalian tidak bisa pergi. Aku belum selesai memberitahu kalian semua aturan yang kalian langgar. Kalian melanggar batas kecepatan, kalian mengabaikan aturan jalan, melewati rambu berhenti. Tunggu dulu, maksudmu supaya kertas menang pameran penemu, kita harus kejam kepadanya. Aku tidak mau melakukan itu. Ayolah pensil, kau penemu yang buruk. Apa? Oh, maaf, itu selalu berhasil ke kertas. Dengar, kita cuma melakukan ini untuk membantu kertas karena kita temannya. Ya, kalau bilangnya seperti itu, tentu itu tujuan yang sangat disukai. Hipotesisku adalah kau buat kertas marah di siang hari, tapi dia tenang waktu tidur. Jadi kau tidak bisa membuatnya marah sampai membuat penemuan pemenang. Jadi aku cuma perlu menciptakan mesin mimpi yang memberi kertas gelombang mimpi buruk konstan untuk membuatnya tersiksa 24 jam sehari. Karena aku temannya. Kita teman yang baik. Dia beruntung punya kita. Batu, bantal. Oh, hai pensil. Kita mulai mimpi buruknya. Selamat datang di Dewan Intelektual Hebat. Marie Curie, Leonardo da Vinci, dan kertas? Kau bukan intelektual. Bahkan, kau bermasalah dengan geometri. Euclid, kau bermasalah dengan geometri? Tidak, pada dasarnya aku yang menciptakan geometri. Hai, William Shakespeare. Boleh aku bertanya-tanya orang pintar? Kau memintaku, Ada Lovelace pemrogram komputer pertama? Atau kertas yang masih menyebut dengan nama Science? Hei semuanya, aku punya pemikiran abadi. Apa itu Confucius? Orang bijak tahu apa yang tidak dia ketahui. Tapi pria yang tidak bijaksana bernama kertas. Kertas! Euclid jelek. Mudah jadi pintar waktu kau masih hidup. Di zamanmu cuma ada 3 angka. Hei kertas, apa yang kau kerjakan? Aku berhasil. Kau tidak percaya aku? Tapi aku menciptakan reaktor fusi meja yang bisa menghasilkan energi bersih tidak terbatas. Wow. Ini baru pemenang. Para juri pasti suka.
Ya, lalu aku akan menendang wajah mereka. Kita mungkin membuatnya sedikit terlalu marah. Ya, kalau dia menendang juri, dia pasti akan kalah. Lalu dia akan sedih dan marah. Tunggu, mungkin kita bisa menenangkan dia dengan menghiburnya. Bagaimana kalau kita pakai kekuatan pujian? Aku tidak bisa memuji kertas, itu mustahil. Sekalian saja minta aku berjalan di matahari atau memuji kertas. Lihat, ini contoh andalanku yang mustahil. Ikuti aku, Gunting. Kita coba apa aku masih bisa. Aku suka dasimu. Parkir yang luar biasa. Carol adalah nama yang indah. Kertas, penemuanmu luar biasa. Aku bangga padamu sekarang dan selamanya. Terima kasih, Batu. Aku sangat menghargainya. Ini reaktor fusia yang bagus sekali. Maksudku fusbol reaktor. Oh tidak, dia tidak becus lagi. Para juri hampir sampai. Ayo cepat, buat dia marah supaya bisa menang. Tapi jangan terlalu marah sampai melukai seseorang. Semua orang berpikir kau akan gagal. Tendang. Tidak ada yang berpikir kau akan gagal. Tunggu, apa ini? Beberapa orang berpikir kau akan gagal. Apa sudah seimbang? Kertas, berhenti! Kalau kau mau melampiaskan amarahmu, lampiaskan pada kami. Gunting dan aku melihat penemuanmu hebat waktu kau marah. Jadi kami berusaha membuatmu menang dengan membuatmu semarah mungkin. Itulah kenapa kami buat kau kesal, membuat mimpi buruk, dan membuat hidupmu jadi sengsara. Karena kalian temanku. Benar sekali. Oh, kalian. Ini perbuatan yang tidak sopan, tapi juga sangat manis. Ini aneh, aku marah, tapi juga aku merasa tersentuh. Sudah seimbang. Halo, juri. Aku tahu yang kalian pikirkan, tapi tahun ini aku membuat... Oh, kurasa dia harus jadi monster agar semuanya berhasil. Tunggu, tidak ada alasan untuk sedih. Karena pengalaman ini menunjukkan kalau kau punya bakat untuk jadi penemu hebat. Aku tahu dengan kerja keras dan dukungan kami, kau bisa cari tahu. Tahun depan, kau akan menang. Ya, kami percaya padamu. 1 tahun kemudian. Pemenang tahun ini adalah Kertas. Dia tidak akan menang. Tidak mungkin. Aku tidak percaya ini.